Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kaum muda, anak-anak yang tercinta. Kita dengar sabda Tuhan hari ini yang sangat bagus bagi kita semua. Pertanyaan yang langsung harus datang adalah, bagaimana kapan garam tidak berguna? Kapan garam tidak berguna? Tadi kita dengar kalau isinya tidak pas atau sudah menjadi tawar. Tapi kapan garam tidak berguna? Saya kira Anda semua tahu. Kalau tidak dipakai, harus dipakai. Tidak gunanya ditaruh di tempat garam, tapi harus masuk di dalam makanan atau persiapan makanan supaya dipakai. Guna. Sama tentang terang. Tadi kita dengar pertanyaan sekali lagi. Kapan terang tidak menjadi terang? Ketika itu ditempatkan di tempat yang salah atau tidak dinyalakan. Jadi kita semua dibaptis, kita semua dapat sakramen penguatan, maka kita mesti Tuhan memberi kepada kita panggilan. Kamu harus menjadi orang yang memberi rasa tertentu di dalam komunitas, dalam keluarga, dalam masyarakat. Terang. Kita harus beri suatu terang atau penglihatan kepada orang dekat kita. Dan terang itu jelas sekali dari Tuhan sendiri. Jadi hari ini saya kira bagus saya diberi kesempatan untuk hari Sabtu pertama di mana kita bicara tentang para imam. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk bicara sesudah Pastor Petrus McLaughlin. Mungkin banyak yang tidak kenal dia. Dia berangkat dari sini pada tahun 2018. Ya, mungkin Anda ingat, ada yang ingat, wah Romo lupa memberi berkat, atau Romo tadi Bapa kami 2 kali, atau ada beberapa hal seperti itu. Maka gejala-gejala sudah mulai. Tapi saya mau ceritakan tentang keluarga, karena setiap imam datang dari keluarga. Dan saya diberi kesempatan kemarin untuk hadir di kota Perth, Australia. Dia lahir di Perth dan family-nya 9 bersaudara. 9 bersaudara, ada 5 cowok dan 3 atau 4 putri. Satu menjadi sister, dia menjadi misionaris di Pakistan, dan satu putra atau satu saudaranya, adiknya menjadi brother untuk sekolah. Jadi, tapi semua saudara sudah tahun ini sudah dipanggil Tuhan. Jadi tinggal 3 putri, ya, dan kemarin kami bisa bertemu mereka dan cerita. Dan tadi kalau Anda datang awal misa, Anda bisa lihat keluarganya, bagaimana dia dari kecil dalam keluarga bisa akhirnya menjadi Romo. Dan memang dia 45 tahun di Indonesia, ya. Dia datang ke Indonesia tahun 1973. Lalu sebagai misionaris, dia betul-betul memberi hidupnya 45 tahun untuk Indonesia. Dan yang banyak hal yang dia lakukan, menarik sekali bahwa dia ada pastor yang dididik sebelum
Vatikan kedua, kalau anda tahu Vatikan kedua itu pada tahun 1960-an, ada Vatikan yang merubah banyak hal. Banyak orang menjadi bingung, banyak hal yang terjadi. Romo Petrus pergi ke Roma untuk studi dan dia adalah orang yang mengerti dan melaksanakan semangat dari Vatikan kedua, yaitu untuk menjadi terang, menjadi sesuatu yang berarti bagi dunia. Bukan hanya untuk gereja. Ya. Dia percaya bahwa dia diutus untuk menjadi terang atau menjadi orang yang berbuat sesuatu yang berarti di Indonesia. Memang pelan-pelan dia menjadi pastor paroki di beberapa tempat, di Cilacap, juga bantu di Purwokerto. Dia juga menjadi magister novice, juga menjadi rektor seminari. Tapi untuk Jakarta, dia kebanyakan waktu di Jakarta. Dia pastor paroki yang pertama di ketiga paroki Trinitas, karena SMI lahir sesudah. Dia pastor paroki Trinitas yang pertama dan juga pastor paroki Bojong Indah, tetangga sebelah sana, dan juga menjadi pastor paroki di Kalvari Lubang Buaya. Jadi sebagai pastor dia memang siap untuk menerima hal yang baru. Dia tidak takut, ya. Dia siap untuk laksanakan panggilan. Provincial meeting dia lakukan ini, dilakukan. Apalagi di Jakarta dia juga menjadi pelopor untuk pelayanan kategorial. Di dalam masa yang susah di tahun 1990-an dan 2000, dia menjadi kategorial untuk para wartawan, ya, dan juga artis, ya. Sambil juga menjadi pastor paroki. Jadi menjadi contoh yang luar biasa bagi kami. Jadi hari ini kami ingin menyampaikan satu cerita tentang seorang pastor yang lahir seperti saya juga dari kecil menjadi besar punya keluarga di Perth, dan itu sebabnya di antara lain dia mau kembali ke Perth, ke Australia waktu itu 2018, dan memang tujuan dia adalah untuk berkarya, masih mau berkarya, padahal waktu itu dia umur 79, tapi semangatnya luar biasa. Namun karena sakitnya demensia, ya, dia tidak diizinkan. Satu hal yang besar dia lakukan adalah untuk KBA. Romo Petrus dengan tim ibu-ibu menjadi tim yang memungkinkan KBA menjadi program keluarga berencana sampai diterima di pemerintahan. Kalau zaman itu masih ingat itu dipaksakan masalah KB, ya, 2 anak cukup dan lain sebagainya, laki-laki dan perempuan sama saja, ya, masih ingat, ya, semboyan itu, ya. Jadi dia bersama dengan tim pergi ke pelosok-pelosok di mana-mana untuk mewartakan dan memperlihatkan praktek ini. Jadi dia menjadi orang yang sungguh-sungguh berkarya untuk ibu-ibu khususnya waktu itu di dalam masa yang susah, untuk menggolkan bahwa ada suatu hal alamiah, ya, kalau kita bicara tentang melestarikan lingkungan hidup, ya, menjadi tema sekarang ini. KBA betul-betul menjadi cara yang alamiah bagaimana bisa mengatur, ya, keluarganya. Jadi kami dapat kesempatan ini dari pastor paroki untuk cerita sedikit tentang Romo Petrus. Mungkin ada yang masih ingat dia, tapi sesudah 45 tahun dia kembali ke Australia, dan sayangnya dia tidak bisa seperti diharapkan. Dia masih mau
masih mau menjadi terang, masih mau membantu counseling dan lain-lain. Banyak ide-ide, tapi sayangnya tidak bisa diwujudkan. Jadi yang 8 tahun terakhir dia memang harus masuk semacam, ya bukan rumah sakit, tapi tempat tertentu untuk menjaga orang yang punya masalah itu. Jadi hari ini mari kita mendoakan para imam dan khususnya kita mengenang Romo Petrus McLaughlin yang seringkali membantu di SMI, khususnya tahun 2018, 2017 saya kira adalah tahun di mana dia sering misa di sini. Semoga Tuhan berkati kita semua. Amin.